Sobat lokal, selamat datang kembali di channel Local Boy Story. Kali ini masih tentang bicara kita tentang token-token, tentang kripto ya sobat lokal ya. Untuk selanjutnya kali ini sobat lokal Boy akan mereview kripto baru, token baru, play to earn. Gamenya sangat familiar buat teman-teman sobat lokal, mungkin yang masih kecil-kecil dulu sering memainkannya, cuman tidak di layar komputer, masih dengan kertas-kertas dan kadang-kadang hilang juga untuk gininya, apa namanya, bagian-bagian dari gamenya hilang karena terlalu kecil-kecil ya sobat lokal ya. Coba kita cek dulu apa itu tokennya. Itu adalah Monopolis. Token ini adalah token play to earn yang gamenya nanti adalah sebuah game monopoli yang bisa dimainkan dengan play to earn. Seperti itu sobat lokal. Coba kita cek dulu untuk grafiknya. Saat ini token ini sedang mengalami koreksi sobat lokal. Koreksinya sudah lumayan sih sobat lokal ya. Lumayan, sudah koreksi jauh. Mungkin bisa sebagai pertimbangan bagi sobat lokal nantinya untuk mulai nyicil nih dari bawah gitu, buy the dip katanya. Oke. Kita lihat untuk listing di CMC ini sobat lokal ya. Listingnya itu 1 November, baru banget nih sobat lokal, 1 November 2021 sobat lokal, baru banget. Kemudian untuk websitenya saja bisa dicek nanti di themonopolis.io. Kita cek aja ya sobat lokal. Ya, seperti inilah websitenya Monopolis. Play to earn ya sobat lokalnya. Di sini token ini memberikan kita kayak apa ya, deja vu gitu. Mengingat kembali permainan masa kecil yang pernah kita mainkan gitu sobat lokal. Bedanya di sini nggak perlu nih hilang lembar-lembar duit-duit yang biasa kita kumpulin hilang, rumah-rumahannya hilang, sudah langsung di dalam ekosistem game ini gitu sobat lokal. Jadi kita cek saja untuk Pancake, sudah listing kemarin di Pancake Swap. Oke, nah ini bentuk-bentuk gamenya bagaimana? Coba kita cek ya. Boleh dicek sobat lokal ya. Ini cukup keren sobat lokal gamenya. Bisa langsung picture semua. Nggak perlu hilang-hilang nih, nggak dibuang-buang yang biasa kita mainin dulu sobat lokal. Mungkin dadu-dadu itu ada beda-beda tiap serinya. Ada fungsi-fungsinya. Nah, enaknya sih kan kayak Las Vegas nih sebenarnya, Las Vegas. Jadi kalau misalnya kalah ya sampai uangnya habis kayaknya bakalan. Itu sobat lokal. Betul-betul dengan project yang ada isi ya sobat lokal. Oke, sekian videonya. Oke, itu game trailernya tadi sudah saya perlihatkan. Untuk ekosistemnya nanti ada di gameplay, collection, DEX, dan staking, mining farm, marketplace. Tentunya marketplace-nya ini untuk MFT-nya nanti sobat lokal gitu. MFT collection-nya ada yang normal collector dan legendary character. Untuk lucky draw-nya ada di sini juga sobat lokal ya. Oke, nanti untuk marketplace-nya boleh nanti di visit sobat lokal kalau misalnya sobat lokal pengen ngecek-ngecek NFT dari apa namanya Monopoly. Sayangnya NFT marketplace-nya masih coming soon sobat lokal, belum ada nih sobat lokal gitu. Next untuk tokenomics-nya total supply-nya cuman 1 miliar sobat lokal, lumayan lah untuk token sekelas ini. Token game play to earn yang baru di bawah meta, kayak meta-meta. Oke, untuk 1 miliar lumayan sih, lumayan
banyak juga enggak, juga dikit juga enggak. Cuman kalau terlalu sedikit nanti harganya terlalu besar sobat lokal. Gitu. Untuk ICO-nya. Jadi untuk ini standar lah menurut saya. Untuk airdropnya cuma 1%. Jadi menurut saya apresiasi nih airdrop cuma 1%. Jadi mereka akan lebih di ekosistemnya ketimbang nunggu hadiah aja, hadiah airdrop gitu, habis airdrop buang tokennya seperti itu. Sebetulnya saya apresiasi sih ini untuk airdrop. Untuk community programnya mereka sangat menghormati, jadi diberikan 12% di atas 10% ya sobat lokal ya. Private sale kadang-kadang di private sale itu ada promo. Saya hargai sih ini kerja keras dari yang mempromosikan, masuk ke waitlist, dapat 15% ini saya hargai sih. Itu wajar saja diberikan 15%. Untuk IDO-nya cuma dikasih 5%. 5% cukup besar ya menurut saya sih untuk IDO-nya. LP dan Eko-nya 10%, oke. Tim cuma 15%, dari timnya cuma 15% yang pegang. Tapi cukup besar sih menurut saya kalau dari tim. Kalau mau ngedam juga bisa kalau semua tim. Kalau ini dibagi lagi ke beberapa tim, artinya satu tim itu berapa orang, kemungkinan kalau 15 orang masing-masing pegang 1%. 1% dari 1 miliar itu sekitar 1 juta tuh kan lumayan sih menurut saya. Mining farm-nya juga, mining farm lumayan nih, sebesar 22%. Ya mereka sangat menghargai komunitas, artinya ini yang mencintai token ini untuk play to earn, untuk bermain. Stakingnya juga lumayan, rewardnya 15% digunakan, advisornya 5%. Oke. Yang menarik ini sobat lokal ya, di mining farm. Saat ini kan baru airdrop, community program, dan private sale juga IDO. Kemungkinan token ini masih dalam tahap awal koreksi sebelum game rilis. Dengan mining farm 22%, nanti setelah rilis mining farmnya, kemungkinan token ini akan terbang di pas rilis mining farmnya. Atau pas rilis gamenya juga kemungkinan bisa sobat lokal. Gitu. Ya, ini untuk roadmap-nya sobat lokal. Roadmap-nya di Q3 2021 sudah dikonsep idenya, yang menurut saya idenya sangat brilian, sangat simple juga sobat lokal. Strategi partnership-nya sudah dengan menggunakan BSC. Oke. Untuk Q4 ini sedang jalan sobat lokal. Marketing dan IDO sudah dilakukan, free staking on the way, NFT juga on the way, Monoswap release on the way, game release. Nah, ini game release di Q4 Desember di Q4 2021, kemungkinan Desember ataupun di bulan ini. Jadi jangan lewatkan sobat lokal. Ini kesempatan emas soalnya sobat lokal ya. Untuk Q1 2022 game release 1.1, oke versinya, kemudian event competition release game 1. Nah, yang menarik itu sebenarnya ada game release di mobile dan Android. Iya, bayangin. Saat ini game yang terkenal di Android apa? PUBG, Garena apa ya? Free Fire gitu, Free Fire. Habis itu Mobile Legend. Nah, dengan adanya ini, kemungkinan yang bocil-bocil enggak sih kayaknya, karena mereka mungkin belum bisa untuk mengerti bagaimana ekosistem ini. Cuman untuk bayangin Mobile Legend yang main itu lebih sering bocil atau yang gede-gede juga main, kan banyak yang gede-gede juga main. Dan kalau di Mobile Legend itu mereka belum bisa untuk menghasilkan uang kecuali menjual ataupun menjadi joki dan lain sebagainya. Tapi di sini mereka bisa menghasilkan dengan hanya bermain game ini gitu. Ada pre-staking, ada bermain game juga sobat lokal. So, itu untuk increase influencer onboarding, government token burning. Ya, ini yang menarik sobat lokal. Ada token burning. Cuman di sini nggak dijelaskan berapa persen yang di burning dari token ini gitu loh. Dengan 1 miliar token yang tadi 1 miliar tokenomic, ada airdrop, ada community program, ada private sale, ada IDO, LP Eco Team. Ya, yang mana yang akan di burn ini sobat lokal? Ini berapa persen? Bagaimana sistem burningnya nanti? Gitu. Nah, kemudian cek application and listing. Nah, listing ini saya membingungkan. Listing di mana? Belum dijelaskan sih. Cuman ini akan menjadi suatu kekepoan, maksud saya kekepoan, artinya keingintahuan dari
para pecinta gamers atau para pecinta token kepo nih, token burning nih kayak berapa persen sih? Kalau dari 1 miliar di burning lagi, bukannya nanti hilang gitu loh. Bukannya nanti lebih kecil atau harganya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Bagaimana sistem burningnya kita lihat saja nanti atau dan listingnya sobat lokal. Sekarang masih listing di CMC kemarin, habis itu Pancake, kemudian di manakah yang listingnya? Akankah listing di exchange besar seperti Huobi, Binance, dan lain sebagainya? Seperti kalau misalnya mereka sudah listing di sana dengan ada token burning yang awal, kemudian dibarengi dengan listing di exchange besar, saya yakin harganya bisa mencapai aksi infinity. Aksi Infinity sekarang ini sedang memonopoli pasar, jadi hanya dia yang sudah terbukti rilis dan gamenya view dari apa namanya view-nya itu sedang memanjakan mata, play to earn-nya juga sedang bagus gitu, harganya juga sedang naik, jadi mereka sedang naik daun. Kemudian ada pesaing, karena tidak ada pesaing, jadi banyak yang beralih ke sana. Hanya itu aja game yang mereka rasa bagus gitu. Nanti setelah ada pesaing, akankah aksi tetap seperti itu? Aksi Infinity akan tetap seperti itu. Mungkin bagi memang yang udah pecinta aksi Infinity bakalan oke, I'm stay here gitu. Dia stay di sana gitu loh. Mungkin kalau yang ingin beralih bisa beralih ke tempat yang lain seperti itu sobat lokal ya. Baik, untuk next kita see the white paper. Oke, white papernya untuk Monopolis. Nah, ada introduction, tutorialnya bagaimana, nanti game artnya, information. Next, introductionnya, monopolisnya seperti ini, sobat lokal ya. Oke, competition advantage-nya bisa dibaca-baca nanti white paper-nya. Oke, nanti saya juga akan sediakan link untuk apa namanya websitenya dari Monopolis sobat lokal seperti itu. Ini kenapa memilih Mono? Nanti ada friendly image dan super cute graphic, repetitive game content and the others. Oke. Core value. Nah, ini kayak perusahaan nih sobat lokal ya. Core value, apa punya core value mereka gitu loh. Dan huge enthusiast community gitu sobat lokal. Bayangin berapa orang ya ini menggambarkan kita waktu dulu nih yang suka-suka main monopoli, yang sering ngilang-ngilangin duitnya, yang juga sering ngilangin rumah-rumahannya dan ataupun dadunya yang hilang gitu loh. Susah nemunya gitu sobat lokal. Ini ada play education earn. Nah, play education and earn. Play bermain sambil edukasinya di mana nih sobat lokal ya? Risk management maksudnya kita bagaimana kemungkinan nanti di gamenya itu ini gininya apa karakternya kemungkinan di gamenya ini kan Las Vegas ya kemungkinan Las Vegasnya sih pindah sini yang tua-tua tuh biasa main di Las Vegas tuh mainnya di sini mungkin nanti sobat lokal. Kalau itu mungkin untuk setoran modal ini ditentukan kita yang menentukan di awal mau modal berapa untuk bermainnya. Semakin sedikit modal, kalau kita kan setiap hinggap di setiap apa namanya kepemilikan itu harus bayar kan biasanya kalau dulu-dulu ya kita bermain monopoli kayak gitu harus hinggap kena bayaran berapa, ada cardnya, ada taxnya berapa dibayar kepada pemilik seperti itu. Jadi modal ini kemungkinan risk manajemennya di sana. Kita ditentukan berapa sih modal kita yang harus kita siapkan ketika kita hinggap di sini. Kita mau beli yang mana dengan harga monopolinya ini. Seperti itu sobat lokal. Kalau kita hinggap sini, kalau modalnya dikit kita hinggap sekali udah habis kita nggak bisa bermain lagi, udah bangkrut nggak bisa bermain lagi. Jadi kita harus keluar gitu loh sobat lokal. Seperti itu nanti di sini saya kira ini menarik sobat lokal. Ini ada rumah-rumah yang kalau dulu kita upgrade ya punya rumah satu di upgrade ditumpuk-tumpuk jadi banyak gitu sobat lokal yang mengingatkan masa lalu ini sebenarnya sobat lokal ya. Ya ini ada NFT marketnya. Kita lihat sih nanti boleh dicek-cek ya sobat lokal exchange-nya. Nah dia punya exchange sendiri nanti sobat lokal dia punya exchange sendiri. Nah bisa dilihat nih sobat lokal. Mana ya? Ini sobat lokal dia punya exchange sendiri, earn-nya juga MF event, mono, market, mining camp juga leaderboardnya untuk gamenya mungkin untuk chartnya juga nggak listingnya di mana aja nanti nih sobat lokal. Sangat menarik nih sobat lokal ya.
Nah, ini orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini fase-fasenya sudah tadi saya bahas, ini tokenomiknya juga sudah saya bahas tadi dalam websitenya. Nah, bisnis modelnya kayak gini. Sobat lokalnya chest opening, karakter transaction fee incur from multi marketplace-nya bisa fee incurnya from multi market, bisa dari banyak market nih sobat lokal. Ini collect transaction fee, dia ngambil fee dari via exchange-nya nanti. Tokennya di bawah BEP20 BSC token. Oke. Nah, nanti tokennya ada dua, mono dan MOB. Nah, kita bermain, kita pakai MOB, kemudian untuk berubah menjadi mono bisa di swap nanti jadi mono, seperti itu sobat lokal. Untuk bermainnya, nah ini untuk timnya, semuanya mukanya kartun jadi nggak bisa dilihat, cuman ada namanya. Boleh nanti misalnya sobat lokal find namanya di Google, mungkin Google lebih tahu, bisa dicek-cek siapa saja, bagaimana karakter orangnya, bagaimana latar belakang dari pendiri-pendiri ini. Ya, ini sosial community-nya bisa nanti di add sobat lokal ya di themonopolis.io untuk websitenya. Kemudian ini untuk Telegram, Twitter, Reddit, Medium, dan YouTube channelnya sobat lokal. Nah, untuk investment partnership juga, kalau misalnya kalian sobat lokal yang punya dana lebih atau yang memang sudah menjadi whale nih di crypto, kalian bisa nanti hubungi di Telegram ataupun melalui email kepada pendiri-pendiri di atas untuk ikut menginvestasikan atau ikut berpartisipasi dalam investasi ini sobat lokal. Oke, akhir kata jangan lupa share, like, and comment di bawah sobat lokal. Kalau pengen komen boleh share, like, and comment di bawah sobat lokal. Nanti bisa cek-cek juga komen-komen, kita saling sharing, karena sharing bisa menambah wawasan, juga bisa menambah ilmu dari sobat-sobat lokal sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya sobat lokal ya. Bantu channel ini untuk menjadi lebih baik dan berbagi lebih baik. See you on the next story sobat lokal.